Itu kan. Oh itu Ya, ya. ke Oke. sana jangan menjadi tersangka. Sekarang kan masih penjara. Ya. Kirim lagi anaknya ke sini. Ada yang katanya baik juga, Ibu Jen dari Kita PSI. tidak tahu itu, Pak. Tinggal masyarakat yang nilai. Apakah kita bilang baik itu dia tahu tentang kondisi Nusa Tenggara Timur atau dia hanya berteori saja? Terus kita juga sudah tahu rekam jejak sebelumnya, 9 tahun lalu. Iya. Pemain-pemain yang dari luar NTT datang raup kita punya suara ratusan ribu, kembali ke sana menjadi Siapa apa? Tersangka. pemainnya yang dari Bapak luar? sudah tahu itu kan? Bagi itu uang, ada yang 50.000, 100.000, istilahnya mungkin ada yang serangan fajar atau apa. Ya. Itu sudah jadi konsumsi publik, Pak, tidak bisa diungkit lagi. Oke, kamera on 1, 2, 3, action. Baik, selamat pagi Bapak Yohanes Sason Helan, Selamat pagi, Bapak Pendeta. Ya, mantan pimpinan Kopdit Swastisari ya betul. yang akan maju menjadi calon anggota DPR RI dari Partai P3 ya. Ya, Apa kabarnya? ya sehat-sehat. Biasa dipanggil apa Bapak? Kalau biasa dipanggilnya itu Pak John. Jadi Pak John selama ini bergelut di Swastisari, tapi sebelumnya di mana? Sebelum masuk ke Swastisari? Kalau saya selesai di Universitas Katolik Widya Mandira, ya tahun 90, habis 90 sampai 93 itu saya jadi tenaga kontrak pusat. Itu dulu kerja di KUD Gonimeda, Oke. di Mbak Arote. Ya, Rote. waktu kita kontrak pusat dari Nugget Trans. Iya. Ya, dan selesai dari situ, ya saya lamar di Kopdit Swastisari. Kalau dulu istilahnya kredit union bahasa Latinnya. Tapi Oke. sekarang kalau di bahasa Indonesia ya koperasi kredit. Iya. Dan masuk tahun 93. Masih ingat tanggal 1 Mei 1993. Jadi ya kemarin pas pensiun itu 30 tahun di Kopdit Swastisari. 30 tahun ya? Ya. Jadi saya masuk waktu itu ya Swastisari masih sangat kecil. Iya. Anggota kita masih dihitung. Masih Iya. puluhan orang. Uang juga baru puluhan juta. Waktu masih ingat saya sekitar 56 jutaan. Ya, dan kemarin saya sudah pensiun. Tanggal 1 Agustus 2023 itu sudah pensiun. Iya. Ya, dan saya terima SK tanggal 1 September. Itu data yang ya ditinggalkan, yaitu anggota kita mencapai 300-an ribu. 300 Ya, 300-an ribu dengan aset triliunan ya. Itu aset ya kebanggaan Nusa Tenggara Timur, Iya. kebanggaan juga pemerintah Nusa Tenggara Timur. Ya. Pernah ada kisah di mana ada orang yang betul-betul susah kemudian kenal Bapak dengan koperasi ini lalu mereka berubah? Setelah masyarakat atau ya bergabung menjadi anggota Kopdit Swastisari itu kita memberikan tahap-tahap pendidikan dulu sekolah. Ya. Supaya lewat pendidikan dia akan mengerti, memahami akan haknya, akan kewajiban. Jadi bukan abal-abalan. Apa yang mendorong Pak masuk ke Swastisari? Koperasi sendiri waktu itu kan keuangannya juga tidak jelas. Istilahnya ya anggota yang kita mau gabung dengan mereka juga belum jelas. Oke. Tetapi karena sebuah niatan ya, niatan kerja. Apa Akhirnya, visi dan misi waktu itu? Gambaran besar ketika masuk koperasi, pingin untuk saya waktu sesuatu. itu apa ya melihat tadi ya macam koperasi orang yang punya uang ini ya memberikan pinjaman kepada mereka yang sangat membutuhkan misalnya untuk pendidikan, untuk kesehatan mungkin ada sakit, tetapi dengan beban yang sangat tinggi. Oke. Itu yang saya ambil nilai di situ. Kenapa sih? Jadi ya, melihat problem di masyarakat, ya, tidak bisa memanage uang dengan baik. Ya.
ini membuat Pak terdorong untuk masuk koperasi begitu. Jadi waktu itu masyarakat kita kan ya untuk NTT kan ya gimana kesadaran punya aset kan saya kira masih sangat ya Minim. sangat kecil sekali Pak. Iya. Gimana cara menghimpun mereka ini supaya mereka itu ada sebuah wadah Iya. engkau susah saya bantu dan saya susah engkau bantu di situ. Saya kira itu di dalam nilai Injilnya juga ada sih. Iya, iya, Ya, iya, seperti itu. iya, iya. Jadi itu terdorong dari sana. Ya. Sehingga waktu itu saya sudah melihat di pasar, di kios-kios penjual sayur, tambal ban. Di situ ya istilah koperasi selamat pagi, koperasi selamat siang, selamat malam bangkai, karena memang dia datang berulang-ulang tetapi orangnya tidak ada, jam malam dia datang ya selamat malam. Iya. Rentenir ya, misalnya betul. sampai sekarang juga Masih ada. Masih. Ya. Nah itu tugas kita adalah bagaimana memangkasnya ini. Saya di depan gubernur, di depan kepala dinas, ya potonglah itu mata rantai. Karena ya sebenarnya itu hanya menjadi kuda bebannya masyarakat. Iya. Mereka yang punya uang tetap kaya, kita yang miskin tetap menjadi miskin. Iya. Dan karena tadi masyarakat kita itu tidak mengerti, memahami tentang gimana dia menerima uang 1-2 juta ini dikelola. Sementara dia terima 1-2 juta dengan bunga yang sangat mencekik leher. Iya. Contoh saja di masyarakat sekarang. Iya. Ya, dia ambil 1 juta di jam 4 sore atau jam 5 sore, besok pagi jam 6 pagi dia sudah ketuk pintu selamat pagi. Iya. Ambil 40.000, 40.000, 40.000, 40.000. Dan masyarakat mau. Memang karena tadi dia memang sangat membutuhkan, misalnya anak sekolahnya. Ya. Kalau dia tidak ambil kan paling anaknya tidak ikut ujian barangkali. Terdesak. Desak sekali. Kesimpulannya Bapak ingin untuk merubah pola pikir orang Iya. supaya mereka tidak tertipu atau ini dengan koperasi-koperasi yang kasih bunganya begitu tinggi. Iya, intinya itu ya, intinya supaya mereka memahami. Supaya sekarang ya. Sudah 30 tahun berhenti, ada perasaan kesepian karena tidak masuk kantor. Ya, kalau dulu kan kita bangun jam 5. Ya, Sekarang bangun jam berapa? Biasa jam 5 bangun sekarang. ya tapi sekarang karena memang mau niatan baru ya, jalan bangun lebih cepat lagi. Harus jam 3 harus bangun lah. Mungkin agenda ke Kolbano, Jadi ke jam 3 Papua, bangun ini mau pergi yakinkan nasabah-nasabah lagi bahwa arah kita berbeda. Mereka masih komunikasi saya bilang saya sudah pensiun, saya sudah general manager lagi. Saya sudah pensiun kemarin, Bapak. Ini mau general politik sekarang. Ya. Sekarang ya setelah ini mungkin Tuhan bilang ya Yohanes Sasonelan kemarin saya memberikan kau sebuah perkara kecil kau sudah selesaikan. Ya. Sekarang saya akan memberikan kau lagi sebuah perkara ini. Perkara ini lebih berat. Bisa Lebih selesai berat? atau tidak? Ya. 2024. Lebih beratnya bagaimana? Politik toh Bapak? Iya betul, Ya, tapi ya. dibanding koperasi dengan perkara politik ini apa yang lebih berat? Saya senang itu karena ada ya kekuatan saya itu sudah ada di penumpang dasar. Kekuatan sudah ada. Penumpang dasar ini. Yang 200-300 ribu ini Pak. Masa Oke. sih 70-80 ribu yang Sason tidak dapat suara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Saya optimis, saya menang. Saya menjadi pemenang. Optimis. Saya menang. optimis sekali. Berarti tidak berat. Tidak berat juga karena tinggal mendekati. Saya kemarin sampai dengan kemarin itu baru selesai dari Sumba, pulang dari Sumba tanggal 22. Ya. Itu 179 titik. Sudah 170 tinggal. Saya Oke. tinggal ya Januari ini setelah tahun baru saya sisir lagi kurang lebih 89 titik lagi. Sisir di Kabupaten Kupang sekitar 10 titik lagi dan terakhir saya sisir sekitar 72 titik di Kota Kupang. Karena Kota Kupang ini basis Lesari, Pak. Basisnya, Pak? Basis Lesari di Kota Kupang ini. Oke. Nah, 60-70 ribu basis anggota Lesari. Itu. 60 sampai 70 ribu Ya, basis khusus di Sari. Kota Kupang. Dan dari 60-70 ribu ini targetnya semua masuk ke Pak Yohanes, Pak John. Pak, namanya hati ini kan berbeda-beda. Tidak mungkin kita otoriter, tidak lah. Iya, Tetapi iya, kan target Kota Kupang ya 9-10 ribu saya kira ya saya. 9 atau 10 ribu. Ya. Kabupaten Kupang juga katakan 10 ribu, 11 ribu. Ya tiap kabupaten kan sudah punya pemetaan-pemetaan, kaplin-kaplin yang jelas. Tapi itu kan Sulawesi Sari. Ya. Pak tadi mengatakan bahwa tidak semua yang di Sulawesi Sari juga pilih Pak untuk jadi DPR Ya. RI ya. Dan Pak juga mengatakan bahwa ini tantangan berat. Itu yang saya mau gali sedikit tantangan beratnya apa? Kalau saya melihat ini Pak John berhadapan dengan cukup banyak gajah. Jadi petahana, kita sudah tahu peta politik sekarang, Pak. Siapa-siapa? Ya.
Ya, petahana sekarang kan 7 orang. Ya. Ya, kita sudah tahu petahana. Ya, PDIP 2, PDIP 2. Nasdem 2, ya, Tapi PDIP 2 itu Demokrat yang 1. satunya kan Pak Herman Heri tidak main lagi. Ya, itu kan ya maksudnya bicara masih petahana sekarang. Masih petahana sekarang. Dia Yang tidak bicara main, anaknya yang bermain. Ya, itu nanti 2024, Pak. Itu Ya, 2024. Tetapi itu kan ya masih sebatas calon kan. Oke. Tetapi petahana sekarang kan ya PDIP 2, Ya. Silema, siapa Herman Heri. Ya. Lalu Nasdem juga 2 kursi kan. Ya. Satu bulan siapa Jack Uli. Ya. Ya, terus Demokrat Ani Tegak. Ya, apa namanya? Golkar Melki. Siapa lagi? Terakhir PKB itu siapa? Eturtano kan gitu. Iya. 5. Itu petahana. Petahana sekarang. Belum ditambah lagi yang bermain baru, Ya, misalnya sekarang. dari Gerindra ada Pak Eston, kemudian ada Bupati Titweki, mantan bupati, lalu mantan gubernur. Kalau saya, Pak Victor Laskar kalau juga saya main. tidak gemetar, Pak. Bukan. Saya tidak gemetar tentang itu. Masyarakat akan menilai Ya, siapa ya. sih. Itu. Betul. Saya tidak gaya yang di pinggir jalan Hotmis ini, Pak. Mereka Tidak ada menyerah- baliho, tidak pakai baliho maksudnya. Ya, beliau saya mungkin di Kota Kupang mungkin hanya 78 saja. Oke. Kalau Pak Pendeta kan sini tahu beliau sekarang kan Iya. bagaimana anak-anak yang baru selesai sekolah, Ya. baru umur 22 tahun. Ya. Ya, terus di dalam rumah ada 3-4 orang pemain. Ya. Sasarannya apa sih sebenarnya itu? Apa sebenarnya? Nah, ini masyarakat harus jadi tahu tentang itu, Pak. Oke. Kita harus menyampaikan pembelajaran politik yang benar. Ya. Iya benar. Terus kita juga sudah tahu rekam jejak sebelumnya, 9 tahun lalu. Ya. Pemain-pemain yang dari luar NTT datang raup kita punya suara ratusan ribu, kembali ke sana menjadi Siapa apa? Tersangka. pemainnya yang dari Bapak luar? sudah tahu itu kan? Bapak sudah tahu tentang itu. Yang saya tahu Pak Novanto. Itu kan? Oh itu Ya, ya. ke Oke. sana jangan menjadi tersangka. Sekarang kan masih penjara. Ya. Kirim lagi anaknya ke sini. Memang masyarakat Tapi Nusa ada yang katanya baik juga, Ibu Jen dari kita PSI. tidak tahu itu, Pak. Tinggal masyarakat yang nilai. Apakah kita bilang baik itu dia tahu tentang kondisi Nusa Tenggara Timur atau dia hanya berteori saja? Nah, ini yang kita menyampaikan. Ada berikan bantuan cukup banyak kepada. Kita jangan berpikir itu, Pak, menurut saya. Jangan pikir. Justru itu yang pembelajaran politik yang salah. Ya. Sekarang misalnya politisi-politisi turun membagikan sembako. Menurut saya no, menurut saya. No ya. Ya no. Nah, bagi itu uang, ada yang mungkin 50.000, 100.000, istilahnya mungkin ada yang serangan fajar atau apa. Ya. Itu sudah jadi konsumsi publik, Pak, tidak bisa diungkir lagi. Tinggal saja sekarang masyarakat itu memahami, mengerti atau tidak tentang ini. Jadi kita harus menyampaikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat. Ya. Karena mereka itu ya istilahnya ya sangat menderita, Pak. Ya. Sangat menderita. Coba kalau kita Jadi masuk ke- permainan dengan bagi uang dan sembako, Pak tidak tidak mau Menurut saya. buat seperti Ya. begitu. Justru saya kasih ilmu. Yuk Ya. masih tanam pohon ini dan silakan invest sampai engkau mati. Oke. Kau ambil sekarang 50.000, 100.000, ya bagilah ke 5 tahun, 1 tahun 365 hari kali 5 tahun berarti berapa? 1.825 hari. Coba 100.000 bagi 1.825 hari. Satu hari engkau hanya diharga dengan Rp54. Ya, cobalah. Engkau harga diri bisa dibeli dengan Rp54. Tapi banyak Ya. orang yang masih tetap buat seperti itu. Mari kita memberikan pemahaman politik, Pak. Ya. Tidak juga mudah membalikkan telapak tangan. Tapi mari kita orang yang mengerti itu memberikan benar, pembelajaran benar. Dan Di juga mana? orang-orang yang mengatakan Karena sekarang orang hanya memanfaatkan kesempatan, tetapi sasaran untuk apa tidak ada. Bisa juga banyak yang hanya ya karena penganggur-penganggur masih ya, mencari lapangan kerja. Apa sih aspirasi yang dia mau menyelesaikan setelah dia jadi seperti itu. Nah, sekarang banyak juga orang yang melihat bahwa para petahana misalnya setelah 5 tahun setelah pemilu tidak datang. Jadi ada yang baru datang dan mereka kasih sembako atau uang atau bantuan sumur bor dan lain-lain, bisa saja mereka terpesona dan memilih. Kalau saya istilahnya, Pak, saya sudah bekerja 30 tahun. Tadi ya, kemarin data yang terakhir saya menyerahkan data di Kobdisasari, itu anggota Kobdisasari bisa menyelesaikan pendidikan anak mereka itu 100.000 lebih. Baik S1 maupun S2. Data ini, tidak ada yang bohong. Rumah mereka yang 20-30 tahun lalu dari lantai tanah, dinding bebak, atap daun gawang,
Sekarang 80-80 unit rumah permanen. Ada perubahan. Perubahan itu Pak itu. UMKM hidup. Coba Bapak tanya yang di depan kantor gubernur, di depan rumah jabatan gubernur, yang malam-malam jual bubur kacang, malam-malam jual jagung bakar, ya malam-malam jual es kelapa muda, helm. Coba ditanya. 60-70% anggota KOP di Sulawesi Selatan. Ya. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu mereka tidak ada punya apa-apa. Sekarang mereka punya rumah permanen, mereka sudah punya oto, mereka bisa menyelesaikan anak mereka menjadi sarjana. Nah ini yang namanya apa yang kita buat untuk masyarakat. Ya. Ya. Nah, kalau lihat apa yang telah dibuat oleh para petahana, dari Pak sendiri kekurangan mereka apa? Pak, itu uang negara Pak itu. Jadi jangan bilang itu uang negara. Mereka jalan sekarang kan uang negara. Oke. Ya, uang negara. Maksud saya, coba misalnya jalan sekarang, Iya. bagaimana menyelesaikan stunting? Kan uang negara. Iya. Ya, jalan sekarang misalnya, oh ada bibit-bibit, uang negara. Tidak mungkin dia kocok dari barang dan bagi itu tidak mungkin Pak. Tidak Ya, mungkin. itu uang Ya, negara ini yang harus kita menyampaikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat. Misalnya kayak Ansil Lema yang kasih traktor atau apa, itu bukan uang pribadi dia. Nah, itu kan program Pak, itu mungkin meben di Kementerian Pertanian atau apa, kelautan seperti itu kan sama seperti itu kan. Coba cari tahu apakah betul itu pribadinya punya finansial. Nah, itu coba cari tahu. Ya. Baik. Tapi orang merasa bahwa ini beliau. Nah, itu yang masyarakat kita tidak mengerti tentang itu. Nah, bagaimana strategi Pak untuk meyakinkan teman-teman tentang ini? Tadi ya, kemarin saya wilayah Alelogama ke sana, 2 bulan lalu saya turun. Ya. Ya, masyarakat kita pikul baliho besar-besar ukuran 2x3. Benar ini. Ada 4 orang pikul. Ya. Saya turun dari saya bilang, ya, siapa yang suruh? Ya, ini kan punya orang dekat yang suruh. Ya, pikirnya yang pemain sendiri yang datang suruh kamu. Kasih kamu apa? Kasih kami uang rokok 30.000 Pak. Jam 1 siang mereka dengan keringat. Padahal kita sudah tahu pelaku pemain-pemainnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Nah ini sebenarnya orang di kampung tidak tahu tentang itu. Ya. Tidak Nah, tahu. seandainya Tuhan berkati dan Tuhan berkehendak Pak menjadi anggota DPR, misalnya menggantikan Ansil Lema atau siapa saja, karena pasti salah satu yang antara mereka yang turun. Ya, dan Pak John akan menggantikan. Apa yang Bapak bisa buat yang berbeda dari mereka? Kalau misalnya saya ya, misalnya Tuhan merestui leluhur membuka jalan bawa saya ke sana, saya harus punya PR. Harus punya PR Pak. Ya. Harus ada punya titik Pak. Kenapa? Saya harus jalan ke kampung-kampung. Ya, saya jalan, ya istilahnya tidur di kampung-kampung. Dan bukan baru pemilu ini, sebelumnya. Ya, tapi apa juga. yang Bapak bisa buat yang berbeda dari mereka? Ya. Karena kalau tidak orang akan bilang ya sama saja. Kita pilih Pak John sama dengan pilih anaknya Novanto atau anaknya Herman Heri. Nanti 5 tahun kemudian kaca oto naik, tidak lihat kita lagi. Jadi apa yang membedakan Pak dengan mereka? Saya pertama tadi ya, menjadi seorang politisi. Politisi itu kan pemimpin ya. Ya. Itu pemimpin. Nanti kita pilih presiden kita juga pemimpin. Ya. Kita pilih anggota DPD. Orang pemimpin. Ganjar. Pemimpin. Ya. Nanti juga kita memilih kita punya gubernur, bupati, wali Ya. kota. Ya. Itu juga pemimpin. Ya. Marilah pilih pemimpinmu yang berkarakter. Lihat rekam jejaknya. Jangan sampai dia datang, hore saya, nanti saya begini. Ya, rekam jejaknya yang kita cari tahu pertama. Oke. Ya, keturunannya seperti apa? Ya. Ya, seperti itu. Dia sudah tahu benarkah tidak tentang geografis wilayah Nusa Tenggara Timur ini? Kalau Anda mau keterwakilan membawa aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, Anda Ya, tahu tapi tentang mereka itu. pasti bilang ya kita kenal baik Ya. Nusa Tenggara Timur. Apakah saya tanya, apakah dia tahu tentang wilayah Kolbano ke dalam? Kemarin ya kami di desa mana ya, desa Raimanuk, wilayah Tembok sana, pedalaman. Ya. Ya, saya tanya, sebelumnya pilih di mana? Kami pilih itu kebetulan mereka buang baju di jalan, kami pilih baju itu dan lihat mereka pun nama kami pilih. Nah ini yang benar atau tidak seperti itu? Tapi Pak tidak melihat kekurangan dari mereka. Misalnya kan tugas DPR itu
tugas DPR kan mereka mengawasi anggaran, mereka mengontrol dan menyusun budget. Gitu. Apakah Pak melihat bahwa DPR yang selama ini mereka tidak terlalu memperhatikan NTT sehingga anggaran ke NTT itu minim, sehingga seorang John mau untuk bertarung di sana? Kembali ke pribadi Pak ya, hati nurani. Jangan sampai kita jadi dan kita ya istilahnya ya dagingnya itu kau sendiri makan sendiri, sum-sum juga kau isap sendiri. Ya namanya manusia pasti dia makan. Tapi makanlah sebatas kulit ari. Jangan sampai dagingnya juga kau sendiri makan, sampai sum-sumnya juga kau dimakan. Itu yang namanya ya prakus, tidak jujur. Kita lihat sekarang kan benar atau tidak? Betul kan? Setelah jadi asetnya di mana-mana. Ah benar kan itu? Asetnya di mana-mana. Ya, itu tidak jadi pembohongan publik lagi, Pak. Tidak seperti itu. Dan masyarakat harus tahu tentang itu. Asetnya di mana-mana. Dulu sebelumnya tidak, sekarang ya asetnya di mana? Tanah di mana-mana. Ya, tapi kekayaan di mana-mana. Kalau dia membantu masyarakat dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi itu kan ya masyarakat keuntungan seperti apa? Kalau memang kapling yang paling besar itu di dia punya aset yang paling besar, itu kan biasa lusa mereka menjadi raja-raja Pak, penguasa. Kita ini tetap menjadi ya babu, pesuruh, seperti itu. Jadi ya. Pak mau mengatakan bahwa kalau seandainya naik, saya tidak mau seperti mereka begitu. Di sekian titik itu saya bilang ya, ya silakan. Saya ada jembatan penghubung. Saya punya ada jembatan penghubung. Kopdi Sari, betul kan? Sari tidak akan mati. Dan mereka sudah kenal saya ratusan ribu. Kalau ratusan ribu dikalikan dengan 5-6 orang jiwa dalam satu rumah, maka pemilik Sari ini adalah jutaan orang. Silakan jembatan penghubung itu. Pak tidak berencana untuk membuat koperasi yang lebih besar. Seandainya jadi DPR kemudian bicara ke Menteri Koperasi atau apa? Ya kalau sehingga meningkatkan ekonomi di NTT. Kalau bisik saya itu adalah ekonomi. Ya itu maksud saya. Bahwa jadi bagaimana ke depan menghidupkan UMKM yang lebih perjelas lagi. Ya, itu jelas, harus jelas. Ya terarah. Mungkin sekarang kita sudah buat ya di Kopdi Sari, tapi masih dalam skop yang kecil, rumah yang kecil. Anda harus berpikir untuk rumah besar, untuk Nusa Tenggara Timur. Nah itu dengan apa? Ya lobby modal dari sana datang tadi, bagaimana menghidupkan UMKM. Jangan. Dan itu yang belum dijalankan oleh DPR sekarang. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Silakan menilai Pak. Silakan masyarakat menilai. Saya tidak menilai bahwa yang sudah dijalankan tidak. Ya, nilai masyarakat menilai kepribadian figurnya silakan. Jangan sampai 5 tahun baru datang satu kali. 5 tahun baru datang satu kali. Satu pertanyaan penting tentang tantangan, Pak. Survei terakhir tanggal 27 dan 28 Desember kemarin itu menunjukkan bahwa ada 8 partai yang tidak lolos, cenderungnya tidak lolos. Salah satunya P3 dan Pak di P3. Dan ini Bapak berusaha sedemikian rupa, tapi secara skala nasional kemudian tidak lolos thresholdnya. Bagaimana pandangan Pak tentang ini? Seandainya itu menjadi bahan kampanye dari lawan Pak. Sudah pilih bab tua. Kan kemana pun juga nanti P3 sudah lolos. Percuma saja. Begitu. Pak. Ya. Survei ini terakhir ini survei terakhir. Saya tahu tentang ini. Kemarin baru 3,5 atau 3,6. Betul. Terakhir. Betul. Jadi P3 sama PSI itu kemungkinan besar tidak lolos. Pertama bahwa P3 ini partai tua ya. Itu kita harus tahu. Ya, di negara ini kita tahu bahwa sejak negara ini merdeka itu ada 3 partai kuat waktu itu sampai dengan sekarang. PDI, Golkar dengan P3. Ya. Yang sekarang PDI sudah mekar jadi, berubah nama jadi PDIP. Tinggal 2. P3 dengan Golkar. Semakin lama ketahanan sebuah partai itu berarti benar di dalam itu, Pak. Ketahanannya benar. Berarti kok tidak kacau-kacau ya begitu. Tapi sekarang kan ada partai-partai baru bangun. 2-3 tahun hilang, kepercayaan masyarakat tidak ada seperti itu. Tetapi saya yakin Pak, P3 ini sejak negara kita ini ada P3 partai. Ya, sehingga kita mungkin orang NTT berpikir bahwa ini partai yang menjurus ke agama. Tidak, plafonnya tidak. Kemarin saya sudah ikut terakhir sudah 2-3 kali dan benar nasional sekali.
ya luar biasa. Dia tidak singgung tentang agama engkau tidak, dia tidak singgung. Tapi dia berpikir kerja untuk masyarakat, kerja turun ke masyarakat seperti itu. Tidak ada menghujat, tidak ada. Nah ini saya jempol. Saya ingat dulu, kenapa saya tanya ini? Karena saya ingat dulu Pak Meda, dia suaranya cukup besar sampai bisa mendapatkan 2 kursi. Tetapi secara nasional Hanura itu tidak lolos, maka gugur dia. Ya. Nah itu yang makanya itu Ya, bisa kalau menjadi saya- bahan bagi Kalau lawan saya, kampanye. Anda berperang jangan gugup dengan itulah. menurut saya. Jangan gugup. maju terus. Iya, menurut saya tadi. Apalagi karena Ya, sejarahnya seorang satria tidak boleh berpikir tentang itu, Pak. orang satria Ya, tidak boleh berpikir tentang itu. Anda sudah berpikir seperti itu, maka Anda akan ya kendor jalannya. Anda kendor. Iya. Tetapi Anda harus ya lari terus. Lari bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi tadi kepentingan banyak orang. dan caranya satu dengan menunjukkan bahwa P3 ini partai yang sudah lama Iya, solid Pak, sangat solid betul-betul. Nah, dan juga bukan Ya. partai agama tertentu. iya. Ya itu hal-hal yang harus Kalau besok lusa misalnya ya di Nusa Tenggara Timur P3 orang ini yang selama ini bilang partai Islam, tetapi Yohanes Hasonela yang Katolik jadi, oh benar kan? Kan gitu. Ya. Ah itu yang nilai jualnya di situ Pak. Ya. Ya. Oke. Nah ini yang kita membuat ya semacam pemahaman kepada masyarakat seperti apa ya. Ya. Jadi kata kunci saya kira untuk Pak John hari ini terus berkarya meskipun ada tantangan-tantangan, jangan takut. Ya. Ya. Ada satu pesan tertentu bagi pemirsa CI News dari Pak John sebagai seorang calon DPR, bahwa bisa secara terbuka mengatakan kepada teman-teman, karena kita bisa sebarkan ini. Mungkin belum ada yang tahu, mungkin ada sudah tahu, tapi lebih banyak mengatakan bahwa Bapak Ketua adalah seorang manajer di Swastisari, itu saja. Tapi maju ini bisa saja yang lain tahu, tapi yang lain tidak tahu. Silakan Bapak. Sudah sudah masuk dalam ya istilahnya caleg sudah sampai pada tinggal ya beberapa hari saja itu kita sudah melakukan pemilihan ya. Ya silakan. Yang pertama saya sampaikan ya tanggal 14 itu jangan lupa, itu hari Valentine Day, tanggal 14 Februari, hari kasih sayang, hari pertemanan, hari persahabatan. Juga jangan lupa hari memberi suara. Situ Anda akan memilih pemimpin-pemimpin Anda, presiden, wakil presiden, ya anggota DPD, ya DPR kabupaten kota, DPR provinsi, dan DPR RI. Ya DPR RI ya itu salah satu saya ya caleg Partai Persatuan Pembangunan, nomor partai itu 17 dan saya nomor yang kelima. Ya silakan memilih, Pilihlah pemimpinmu yang ya bisa membawa aspirasi Anda. Jangan sampai Anda dibelanjakan, habis itu dibelanjakan, ya dia juga tidak tahu siapa yang membeli dan siapa yang menjual. Putus memang. Ya sehingga ya terlebih anggota Swastisari ya kurang lebih 200-300-an ribu ya rumah besar. Rumah besar dan pasti ya 80-90% tahu kinerja saya selama 30 tahun. Ya, kerja saya seperti apa, baik atau benar, tinggal Bapak Mama, anggota, bukan hanya anggota Swastisari, tetapi seluruh gerakan koperasi kredit di NTT, jutaan itu. Ya, sehingga ya mudah-mudahan ya leluhur membuka jalan, ya Tuhan merestui, ya saya bisa membawa ya suara koperasi di Senayan. Ya, di sana banyak perubahan yang sebenarnya dewan-dewan tidak tahu tentang regulasi di koperasi. Bagaimana keberpihakan koperasi terhadap orang kecilnya, pemiliknya. Kemarin kan ya kita menantang berat itu tentang OJK masuk koperasi. Ya, kita nantang lawan, tidak bisa. Nanti rahatnya juga hilang, tidak ada yang hak-hak anggota, tidak ada. Ya, sistem pelayanannya seperti lembaga keuangan formal lain, tidak ada, sama. Sehingga mari ya dukungan ini sangat berarti. Saya hanya mau melanjutkan pekerjaan. Setelah 30 tahun di Kopdi Swastisari dan saya mau melanjutkan pekerjaan ini lebih berat. Dan pekerjaan ini berat, maka ya mohon doa dan dukungan.
Terima kasih Bapak John Ya, yang terima kasih Bapak Pendeta. datang. Kiranya Tuhan memberkati Amin. dan menolong mimpi-mimpi Pak dalam mensejahterakan Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa. Sukses.